Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan sepenuhnya Bapa, sharing firman maupun kesaksian dari awal sampai akhirnya di dalam kedaulatan kuasa tangan Tuhan. Dan kami juga sepakat setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan. Saat ini kami sehati dan sepakat Tuhan menggagalkan setiap rancangan jahat iblis. Terima kasih, kami bersyukur dan kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami diberkati Tuhan. Dan pada saat ini kami menyiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus untuk doa yang sudah dinaikkan oleh evangelis Ibu Hana Nova STH dari Kota Medan ya. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH, mari kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan dan kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu Floren ya dan Bapak Ibu Akwan sudah bersama kita. Oke, kepada sahabat kita terkasih, Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan dipersilakan. Salam Pastor, salam teman-teman semuanya. Shalom. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan dan sedikit kesaksian, saya mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan waktu yang diberikan oleh Gereja CLCC lewat Pastor John Sarbunan untuk memberikan waktu saya sharing firman Tuhan dan kesaksian pribadi hidup saya. Walaupun saya masih dalam tahap belajar, tapi saya mengucap syukur, saya harus bersaksi bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saya. Sangat baik dalam kehidupan saya. Nah, jadi awal pagi hari ini sharing firman Tuhan, saya mengambil topik, maksudnya temanya adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Ya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi sebagai bahan renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, kita ambil dalam Wahyu ya, Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ya, saya bacakan ya, ayat 17 ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku dan lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. 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 Di sini kita sangat mengucap syukur ya, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dan juga dia adalah hidup ya. Seperti teman-teman semua pernah tahu kan dalam Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah adalah hidup ya. Jadi kita sangat mengucap syukur dalam ayat ini kita belajar banyak di mana firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwasan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus satu-satunya Tuhan yang berdaulat dalam seluruh kehidupan manusia di bumi ini ya, di dunia ini. Dan juga dia sudah mengalahkan maut ya, yang sudah diselesaikan lewat karya salibnya di kayu salib. Dan kita mengucap syukur atas kebaikan itu yang kita terima kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan sebagai bahan pertimbangan juga ya, di sini mau kita jelaskan, kita meminta supaya Tuhan mengurapi kita, ya, menjadi anaknya, memakai kita dalam seluruh kehidupan kita, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, kita dituntun Tuhan untuk menjalankan amanatnya, amanat agungnya. Amanat agungnya supaya kita belajar untuk hal itu. Maka dari itu, sekedar saya tambahkan firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 7 ya. Kita baca dalam Mazmur 20 ayat 7 ya. Amin. Mazmur 20 ayat 7. Kita renungkan firman Tuhan ini. Dari ini senantiasa menjadi rema dalam kehidupan saya ya. Rema dalam kehidupan saya. Dalam Mazmur 20 ayat 7 ya. Yes. Mazmur 20 ayat 7 firman Tuhan ya.
ini rema yang sangat memberkati hidup saya ya. Selama saya ikut Tuhan ya, saya mengetahui Yesuslah Alfa dan Omega, Yesuslah Juru Selamat. Di samping itu, firman Tuhan ini juga sangat menguatkan seluruh kehidupan saya. Saya bacakan ya, Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kita yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal sekali untuk seumur hidup, ya kita akan menjadi anak-anak pewaris tata kerajaan sorga. Ya, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan naik ke sorga menyediakan tempat untuk kita bagi orang-orang yang percaya. Cuma kita diminta supaya kita taat dan setia dan supaya kita melakukan amanat agung yang diinginkan Tuhan Yesus supaya kita lakukan. Di samping itu Tuhan akan urapi kita, ya. Tuhan Yesus Tuhan akan urapi kita. Di sini sudah jelas ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi orang yang diurapinya itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan sungguh-sungguh mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya taat dan setia, ya, taat dan setia kepada firman Tuhan, dan sehingga Tuhan urapi kita. Dan di sini juga ada firman Tuhan mengatakan selain Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya, ya, menjawabnya dari sorganya yang kudus, ya, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, ya. Amin. Tangan kanan Tuhan itu berkuasa, ya, seperti yang ada di dalam Mazmur 100, bentar ya, saya bacakan Mazmur 118 ya, Mazmur 118. Di sini kita lihat ya tentang dahsyatnya tangan kanan Tuhan ya bagi orang yang sungguh-sungguh hidupnya mengandalkan Tuhan ya. Di sini kita lihat di dalam ini Mazmur 118 ya, ayat yang ke 16 ya, yang ke 15, yang ke 16. Mazmur pasal 118 ayat 16 ya. Di sini kita lihat ya tentang dahsyatnya ya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan ya. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan 2 kali ya. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi di sini sudah jelas orang yang hidup diurapi Tuhan, pasti semua orang dalam proses kehidupan Tuhan akan memimpin kita dalam satu proses ya. Tentu di saat kita dalam satu proses ya, tentu tidak enak ya dalam kehidupan kita di proses Tuhan ya. Tapi Tuhan ingin kita maju satu langkah lebih baik supaya kita menjadi anak-anak yang berkualitas, bukan anak-anak yang gampangan. Makanya proses itu Tuhan izinkan terjadi. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, maka percayalah bisa kita kedua tangan kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ya, maka kita bisa lihat janji Tuhan di dalam Mazmur 118 juga seperti yang setelah saya bacakan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan ya. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi Tuhan pasti akan menolong kita, Dia akan berkuasa. Di sini dalam arti melakukan keperkasaan itu yaitu Tuhan akan menolong kita, ya, Dia akan menyertai kita. Memang Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu mulus ya, tapi percayalah pada akhir ending dari sebuah proses itu Tuhan akan membuat hidup kita itu kepada sebuah kemenangan, ya, akan membuat hidup kita itu kepada suatu keberhasilan yang Tuhan janjikan dan kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh berserah penuh ke dalam kehendak-Nya, bersandar dan berharap penuh ke dalam kehendak-Nya. Jadi sebagai sedikit gambaran, saya mengucap syukur ya, saya mengenal Yesus. Saya pribadi dari sejak kecil sudah sekolah di sekolah Kristen, sebagai gambaran sedikit, dan saya sudah mengenal Yesus tapi tidak mengiring Dia, tidak mengikut Dia. Saya ikut Tuhan baru berjalan sudah mau hampir 4 tahun, dan saya sungguh bersyukur saya mengenal Yesus. Ya, saya sungguh-sungguh memberikan hidup saya untuk mengikut Dia. Ya, seperti yang dikatakan kemarin kan ada Petrus ya, ditanya Tuhan Yesus 3 kali kan. Petrus, benarkah engkau mengasihi aku kan?
Nah, kita belajar juga di situ bahwasan Petrus mengatakan, ya, engkau tahu Tuhan Bapa, aku mengasihi engkau. Tapi jawaban Tuhan Yesus kepada dia cuma satu, berulang tiga pertanyaan itu cuma satu, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, nah, di sini jelas ya, Tuhan ingin selain kita taat dan setia, ya kita menjadi anak Tuhan, kita hidup berserah penuh, kita juga wajib bisa belajar ya, dalam arti belajar menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu gembalakan domba-dombanya. Ya, digembalakan domba-dombanya itu punya arti yang cukup luas dan tidak gampang. Ya, seperti pelayanan dari Pastor John ya, siap pagi maupun malam ya, terus menyampaikan Injil, khotbah kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang haus akan firman Tuhan, mereka diberkati dan mereka terus mendapatkan terang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ini adalah satu gambaran yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin memberikan kesaksian sedikit singkat dalam kehidupan saya, bahwasannya saya sudah 25 tahun terkena penyakit diabetes mellitus ya, diabetes mellitus tipe 2. Dan penyakit diabetes yang kena itu membawa tubuh saya itu mengalami gangguan yang cukup serius dalam banyak hal. Dan sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan lampiran saya itu HB1C ya, dalam penyakit diabetes mellitus itu kan setiap orang kalau yang sudah terkena, dokter kan wajib melakukan medical check-up yang disebut dengan HB1C. Dalam 25 tahun saya kena diabetes ya, HB1C itu selalu 12. Tidak pernah di bawah 12, bahkan di atas 12. Nah, itu menyebabkan banyak komplikasi-komplikasi terjadi. Salah satunya fungsi ginjal saya terganggu dengan naiknya asam urat yang tinggi, ya mencapai 12, dan juga kreatinin yang di atas kewajaran, di atas normal kreatinin ya, dan juga fungsi hati yang mengalami sedikit gangguan, dan juga laju endapan darah saya mengalami kekentalan, karena kita kenal kalau orang yang mengalami diabetes pasti kekentalan darah. Laju endapan ginjalnya itu terganggu, ya karena dia akan bekerja ekstra ketat, ekstra berat karena diabetes itu. Diabetes kita kenal sebagai penyakit yang merusak ya seluruh organ dalam tubuh kita. Di saat saya kemarin saya waktu terkena pertama kali itu luka itu waktu saya masih ada di Papua ya, dan ternyata tidak begitu parah. Jadi belakangan ini setelah saya mengiring Tuhan ya, baru nggak sampai 6 bulan yang lalu lah, 6 bulan ya. Iya. 6 bulan atau 7 bulan yang lalu saya terkena gangren yang cukup mengerikan di telapak kaki saya, telapak kaki kiri saya. Dan kemarin Ananova ada mengirim gambar. Nah, Anda teman-teman bisa lihat ya. Saya punya gangren pertama kali kena segini parahnya loh, lupa bayangin, ngeri nggak? Saya sendiri pun takut. Itu yang bulan 4 itu. Makanya saya itu divonis dokter itu sudah kena ke tulang katanya. Ada 3 ruas tulang di dalam tulang itu sudah busuk, sudah ruas. Makanya dokter vonis ya harus diamputasi, ya tidak ada jalan lain. Sampai dekat paha, itu diamputasi total. Jadi waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, saya bilang, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh belajar Tuhan mengikut Engkau, mengirim Engkau. Ternyata di balik itu Tuhan mengajarkan banyak hal kepada saya. Di saat saya menangis betul-betul berserah penuh kepada Tuhan, saya bilang, saya percaya, saya serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan saya juga pernah bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, jikalau Engkau berkehendak saya sembuh, izinkanlah saya sembuh, saya mau hidup saya ini untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Di samping saya juga bekerja, saya mau melayani Tuhan. Tuhan, tolonglah dengarkan doa saya. Saya bilang kan, makanya saya minta calon istri saya bantu saya di dalam doa syafaat terus setiap hari, saat teduh terus setiap hari. Dan juga saya minta kepada Pastor John Sarbunan, ya gembala kita yang baik, mendoakan saya di dalam setiap doa ibadah Zoom online yang dinaikkan Pastor John untuk teman-teman maupun untuk saya. Ya. Dan setelah itu saya hari demi hari kan
saya mengalami gangguan di ginjal, ya, di hati, ya, dan juga kegentaran darah akibat dari diabetes saya yang cukup mengerikan, yang gangren seperti ini. Nah, di saat saya berobat, ternyata teman-teman kan mungkin tahu ya, kalau kita bukannya saya bilang tidak baik atau gimana ya, kalau kita memakai fasilitas pemerintah, BPJS ya, teman-teman mungkin tahu BPJS itu dokternya itu banyak mengambil kesimpulan itu hanya berdasarkan penglihatan saja, tapi tidak mendalami. Ya, selalu dikatakan amputasi dan amputasi. Ya, pada satu waktu itu saya kemarin ini sudah dilakukan operasi pembersihan jaringan dengan luka parah seperti itu. Sudah sekali terjadi pendarahan hebat. Pendarahan hebat waktu dilakukan di ruang operasi, dokter takut jadinya. Dokter bilang, wah nggak bisa, hentikan operasi pembersihan jaringan. Dia mengalami pendarahan hebat. Nah, jadi inilah yang hasil yang diambil dari jaringan yang rusak itu. Dia tidak berani lagi ambil, cuma ambil sedikit saja, karena terjadi pendarahan yang sangat hebat. Dan sedikit kesaksian waktu saya masuk ke ruang operasi sebelum melakukan pendarahan itu, operasi jaringan itu, saya mengalami ketakutan yang sangat. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu lah. Saya udah mulai takut, udah berkeringat dingin, ya. Kayak sudah nggak tahu lagi lah harus bagaimana. Kayak hidup ini sudah susah lah gitu ya. Nah, tapi Tuhan kayaknya ada kayak hati nurani mengatakan, kamu jangan takut, ya, tenangkan dirimu, berdoalah selalu, tenangkan dirimu untuk bisa berdoa, ya, jangan takut, ya. Kayak ada satu kata suara hati nurani, mungkin Roh Kudus yang berkata dalam diri saya, ya, supaya jangan takut, ya, tenangkan dirimu untuk bisa selalu berdoa, ya. Karena orang Kristen harus selalu berdoa, ya. Karena kita dari doa itu Tuhan baru bisa mengetahui apa yang kita harap, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, ya. Jadi terus setelah itu kan belum baik, dia pulang, saya belum sembuh. Terus waktu itu kondisi kadar gula darah saya naik terus, ya. Naik sampai 300 sampai 400 itu, 400 lebih. Ya, masuk lagi lah saya ke rumah sakit di Kota Medan. Dan rumah sakit itu di Kota Medan itu mau melakukan amputasi total kaki saya. Katanya hasil diagnosa tim kedokteran itu tidak bisa lagi, harus amputasi. Ya, dan saya bilang saya pertama kali agak takut dan saya doa dalam hati, saya tidak damai. Saya tidak damai, terus saya bilang saya pikir dulu lah bersama keluarga. Saya terus bilang, ya bilang nggak apa-apa, harus dilakukan operasi jaringan lagi. Karena teman-teman tahu kalau BPJS itu dengan kondisi seperti itu, dia pasti ada dua sistem yang akan dia kerjakan. Pertama itu pasti amputasi total, yang kedua disuruh lagi lah operasi pembuangan jaringan, katanya. Jaringan yang busuk, katanya. Alasannya gitu kan. Ya, tujuannya apa? Jadi kalau dia cuma masuk kasih obat segala macam atau dikasih perban aja, ya mohon maaf ya kalau saya keliru. Banyak teman juga mengatakan di situ dokter tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dalam arti dia tidak menerima imbal balik dari pemerintah, cuannya tidak ada. Ya, itulah lemahnya sistem ke BPJS di Indonesia. Ya, mereka dokternya itu hanya memikirkan ya sesuatu yang tidak dari segi pasien, tapi dari segi keuntungan mereka korbankan. Ya, nah, dan puji Tuhan ya, saya tidak mau. Saya minta tolong ke waktu itu saya sudah sanggupi loh. Saya sudah sanggupi karena ditekan terus kan, sampai kepala suster datang tekan berapa kali? 3 kali. Dokter tekan 2 kali, kepala suster tekan 3 kali. Bapak harus operasi jaringan. Kalau tidak, nggak bisa katanya. BPJS tidak mau mengurus masalah ini kalau Bapak tidak ikuti prosedur dia, kata gitu kan. Jadi hati saya merasa gelisah, tidak nyaman, ya, merasa sangat ketakutan. Jadi suatu itu saya bilang sama Nova, kenapa ya kok hati saya tidak damai, terus hati saya gelisah sekali kan. Dan Nova mengatakan coba kita minta tolong Pastor John Sarbunan untuk doakan kita. Malam hari itu juga saya minta tolong Pastor John doakan. Nah, setelah Pastor John doakan saya, ternyata ada satu dokter yang bagus ya, dokter penyakit dalam. Nah, dia tengah malam datang, Tuhan putus dia datang. Padahal jadwal dia datang itu tidak ada. Ya, nah, jadi tidak tahu Tuhan bekerja luar biasa, dia datang, dia kasih tahu, dia lihat. Dia bilang, Pak Darmawan, kalau dokter-dokter bedah itu memang selalu mengatakan seperti ini.
ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa yakin, kamu tidak mau dioperasi pembuangan jaringan, ya nggak usah. Karena menurut dia, dari pengalaman dia, ini kalau dilakukan operasi pembuangan jaringan lagi, akan terjadi pendarahan hebat dan kamu akan lebih terkuras, kamu akan lebih susah lagi, nggak bisa berjalan, malah-malahan bisa tambah parah. Jadi tidak usahlah. Kalau kamu yakin tidak usah, ya tidak usah. Dia sependapat dengan saya. Saya bilang, saya ditekan oleh kepala suster. Saya bilang, karena dokter bedah menekan 2 kali, dia tekan 3 kali. Untung dia baik, dia anak Tuhan. Ya, dia panggil itu kepala susternya, wakil kepala susternya, karena udah malam kan. Dia bilang, ini pasien punya hak loh. Kalau memang dia tidak mau dioperasi pencabutan jaringan itu, ya jangan dipaksa, ya. Ya, kita obati saja semampu BPJS punya maksudnya fasilitas yang diberikan. Jangan dipaksa. Jadi terus dia melihat kondisi seperti ini kan udah mulai agak mengeringnya, agak mengering, dia lihat ya udah kalau Bapak yakin Bapak tidak mau diamputasi, ya udah banyak-banyak doa lah. Dia bilang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya, dokter yang anak Tuhan itu juga mengatakan gitu. Jadi saya mengatakan, dokter pun membantu mengatakan, jadi wakil kepala susternya tidak berani lagi karena dokter itu dokter penyakit dalam yang cukup terkenal di sana, yang BPJS juga. Dia baik, tapi dia anak Tuhan. Dia tidak sembarang mengambil satu keputusan yang hanya menguntungkan dia dari segi cuannya. Nah, karena kalau dokter bedah masuk ke situ, kalau BPJS mau tak mau cuma 2 itu aja, potong. Nah, pokoknya harus ambil tindakan supaya cuan masuk ke dia. Kalau enggak, dia enggak ada guna. Cuannya kecil, ya. Kalau dia tidak ambil tindakan, cuannya kecil dari pemerintah. Itulah ngerinya fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia lewat BPJS. Ya, seiring berjalan waktu, home church saya yang ada di Medan, ya gereja GMI Majelis Indonesia Gratia, ya itu banyak memberikan dukungan doa ke saya, mulai dari gembala sidang, ya, sampai boksu-boksu, ya semua datang. Jadi mereka mengandalkan, coba kamu ke Dr. William Ham. Dr. William Ham adalah dokter anak Tuhan juga. Dia terkenal dokter yang menangani penyakit diabetes yang terbukti banyak menyelamatkan orang dengan tidak perlu melakukan amputasi. Nah, cuma biaya yang dikeluarkan itu cukup pedas, sangat pedas. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Ya saya doa saya bawa di dalam doa. Ya Tuhan bilang pergilah ke Dr. William Ham. Setelah dilihat Dr. William Ham, saya bilang, dokter ini ada aduh, kenapa kok bisa begitu ya? Kamu selama ini nggak pernah berobat ya? Saya bilang ya, saya pakai dokter BPJS. Dan dokter BPJS kasih saya suntik insulin, itu salah porsinya. Makin hari makin suntik, makin rusak badan saya, makin melar, makin bongsor badan saya dibikin. Karena makin disuntik insulin, makan saya makin lapar aja, tambah banyak makannya. Dari 1 piring mau jadi 3 piring gara-gara suntik insulin. Iya, jadi dokter itu bilang kamu tidak boleh pakai suntik insulin yang seperti ini. Stop. Kalau kamu pakai lagi, rusak kamu punya seluruh organ dalam tubuh. Saya terkejut setengah mati. Kok bisa begitu ya? Ya, BPJS tentu tidak mau tahu. Dia pokoknya apa yang dianggarkan pemerintah segini budgetnya dikeluarkanlah. Mau itu lu sehat gak sehat emang gua pikirin, katanya kan. Mau lu bongsor gak bongsor emang gua pikirin. Lu mau hidup atau mau mati pun emang gua pikirin kan. Nah, itulah rusaknya kesehatan BPJS yang sangat mengerikan itu. Ya. Nah, itulah makanya saya sedikit sangat kecewa dengan pelayanan BPJS ini. Makanya saya berhenti total. Saya ternyata dikasih suntik insulin yang 1 minggu sekali, ya 1 minggu sekali suntik insulin, ya. Dan harga satu insulin itu harganya sangat mahal. 1 pen itu 2.700.000. Ya, belum lagi obat-obatnya. 4 kali sekali berobat mungkin 5 sampai 6 juta habis. Ya. Tapi Tuhan bekerja dahsyat. Barang yang tidak perlu dibawa-bawa, taruh di tempat. Dokter bekerja dahsyat lewat Dr. William Ham. Selain dia kasih obat salep yang bagus, ya, dan juga dia kasih maksudnya tentang obat insulin 1 minggu sekali itu. Nah, terus saya didoakan oleh teman-teman dari gereja GMI Gratia. Dia banyak memberikan dukungan dan support saya, bisa saya terjatuh, ya. Dan saya sangat terharu pas waktu pertama kali saya masuk rumah sakit mau dioperasi jaringan itu.
ternyata Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Bayangin ya, gembala sidang dari Gereja Metodis Indonesia Gratia, ya gembala sidang loh ya, yang cukup terkenal, udah cukup jam khotbahnya padat sekali ya, tinggi sudah. Dia datang loh ke rumah sakit. Sehabis dia bilang sama saya, sama Hananova, saya habis khotbah antar keluarga, saya datang, saya langsung ke rumah sakit. Dia bilang, saya pikir dia datang dengan rombongan, dinanya tidak loh. Gembala sidang seorang diri dia datang, dia bawa dalam doa. Dia bilang, Darmawan, kamu percaya Tuhan, kamu serahkan hidup kamu kepada Tuhan. Saya percaya Yesus mengasihi Anda. Serahkanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu, diajak dalam doa. Dia terus mengajari, hiduplah sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan juga saya belajar dari Pastor John juga, ya saya sungguh-sungguh mengikuti, belajar firman, berdoa sungguh-sungguh. Makanya terus habis itu juga Tuhan kirimkan beberapa banyak gembala dari gereja ya. Termasuk pendeta Elim Simamora, ya terus dari Box El Sentan ya di Jakarta punya banyak lah ada Pastor Gunawan Posnadi FGF ya ada banyak, ada 7 sampai 8 gembala itu Tuhan kirimkan untuk mendoakan saya karena dia tahu saya lagi dalam keadaan jatuh, betul-betul butuh hamba Tuhan untuk mendoakan saya. Nah, dari baru boksu yang Sumi Sugiman dari GMI semua boksu-boksu yang di boksu GMI Gratia itu terus mendoakan saya, terus datang menjenguk saya. Nah, silih berganti menjenguk saya. Mereka betul-betul menerapkan pelayanan kasih yang sangat-sangat tinggi. Ya, nah, dan sekedar informasi HB1C saya kemarin kan saya mengalami gatal ya, gatal yang cukup membuat saya sulit bergerak ya. Ini mungkin hasilnya ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Saya sebenarnya tanggal 26 ini ya, 26 bulan 9. Saya sebenarnya tidak mau medical check up teman. Saya sebelum medical check up saya sudah bilang sama anak Pak, aduh saya takut. Nanti kalau sudah medical check up pasti gitu-gitu, udah malah tambah parah nanti. Nanti kalau misalnya lah gara-gara gatal ini, gara-gara ginjal sama hati saya bermasalah, macam mana saya ini? Saya malah tambah takut kan. Dia Hananova ingatkan saya, kamu iman kamu kok kadang naik, kadang turun, dengan saya ditegur. Darah Yesus mahal loh, dia sekali untuk seumur hidup sudah selamatkan kami. Darah Yesus mahal, ingat itu, darah Yesus mahal. Darah Yesus bukan darah gampangan, darah serampangan. Kamu sudah serahkan hidup kamu untuk Tuhan. Kenapa kamu ragu dengan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan dari hidup kamu? Dia bilang ya udahlah. Kebetulan dokter saya juga mengajarkan, Darmawan, kamu kalau gatal sudah 6 bulan berturut-turut, sudah minum obat, sudah sana sini, ya, nah, itu nggak sembuh-sembuh. Terpaksa harus medical check up. Kalau nggak masalah, kalau nggak mau lihat hati kamu, fungsi hati sama fungsi ginjal, ya. Nah, ternyata saya disuruh cek darah besar, fungsi hati, fungsi ginjal, laju endapan darah. Ternyata Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Hasil dari pengecekan saya itu, HB1C saya yang selama 25 tahun 12, tidak pernah turun dari 12, bahkan naik, itu 6,9. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan dahsyat, sangat dahsyat. Dia bekerja terindah pada waktu ini. Ya, biasanya HB1C manusia normal, kita semua adalah 6,5. Ya 6,5. Saya 6,9. Dan dokter terkejut. Dia bilang kalau 6,9 itu sudah dinyatakan sembuh. Karena biasanya perkiraan dia kalaupun turun itu cuma 8 atau 7. Itu pun sudah hebatnya luar biasa. Tapi saya mengatakan Tuhan Yesus baik. Saya sebelum dari KCK saya doa dulu. Ternyata hasilnya luar biasa. Dan fungsi ginjal saya, kreatinin saya yang biasa tinggi, Tuhan kembalikan menjadi normal. Jadi urium, kreatinin, asam urat normal. Nah ini juga, ini hasilnya. Dan ini normal semua ya. Dan dokter pun terkejut loh. Yo Darmawan, fungsi ginjal kamu itu biasa nggak pernah loh ada kasus seperti ini. Dia bilang, yang benar, iya. Kalau kreatinin sudah naik, dia pasti akan naik terus. Ya, jarang mau kreatinin mau turun punya. Makanya harus jaga. Kalau asam urat kena itu masih bisa. Itu berarti fungsi ginjal sudah lemah. Tapi kalau kreatinin yang kena itu biasa akan naik terus. Jarang ada kasus turun punya. Ya, ini turun loh. Turun kemarin naiknya cukup tinggi loh, cukup mengkhawatirkan. Tapi masih fungsi ginjal masih bekerja, tapi cukup mengkhawatirkan. Dan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Dia turunkan bahkan 2 digit di bawah normal.
berarti aman, sangat aman ya. Berarti fungsi Amin. ginjal aman, bebas, puji Tuhan. Nah, terus di dimer saya itu laju endapan darah, kekentalan darah. Yang kalau orang kemarin pandemi itu kan pastilah mengecek the dimer ya. The dimer itu adalah laju kekentalan darah. Itu ambang batas kekentalan darah. Karena kalau orang kena COVID atau pandemi kan, setelah sembuh mereka akibat dari suntik apa itu yang paling takutika adalah kekentalan darah. Ya, sama dengan diabetes ya. Itu dokter mengatakan kamu cek the dimer, laju endapan ginjal yang bekerja dalam tubuh kamu. Apakah obat yang kamu masuk itu ginjal bisa berfungsi, bekerja. Dan puji Tuhan, laju endapan darah saya itu normal, 2 digit di bawah normal. Dan ternyata hasilnya normal. Ya, nah sekali lagi Tuhan menuntun saya semua pada normal. Ya, dan fungsi hati saya kemarin kan saya batuk dulu kan, agak sedikit tinggi saja, tinggi sedikit saja, karena ada bakteri virus batuk yang ada dalam tubuh saya. Ya, jadi kemarin dari hasil pengecekan darah, leukosit saya agak tinggi sedikit karena saya kan batuk dan flu. Nah, hemoglobin saya juga sangat normal, sangat bagus, semua normal. Dokter terkejut, dokter bilang wah, Darmawan kamu sudah merasakan Tuhan Yesus baik. Ya, saya bilang Tuhan Yesus sangat baik. Ya, kamu sungguh-sungguh teruslah hidup menyenangkan Tuhan, jangan kecewakan Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak mengandalkan siapa-siapa, karena tidak ada pertolongan manusia yang saya bisa andalkan. Ada Tuhan yang saya andalkan. Ya, ternyata Tuhan menuntun saya. Saya dokter sempat tanya saya, kamu hebat juga ya, kamu buat apa kok bisa sampai gini? Saya bilang nggak ada buat apa-apa. Ya seperti biasa aja, makan juga seperti biasa. Dan terakhir pada 2 Oktober 2023 yaitu kemarin, beberapa hari yang lalu, luka gangren itu yang teman-teman lihat itu sudah kecil ya, sudah kecil. Yang itu yang sudah tertutup. Yang mungkin kemarin saya kirim ke Pastor John. Hari ini sudah tertutup semua. Sudah tertutup. Yang di atas lagi Pastor. Yang ada kaki punya. Nah, itu. Itu tertutup rapat semua loh. Iya kan? Saya sempat kemarin sempat pesimis sekali saya sendiri. Makanya kadang-kadang itulah saya kan. Iman saya naik turun kadang-kadang gitu. Maka saya selalu ditegur, dimarahi oleh Hana Nova ya. Tertutup rapat lah, teman-teman lihat ya. Nah, ini hasilnya ya. Tinggal sedikit-sedikit kulit keringnya tinggal lepas saja. Tertutup dan itu hasil sempurna loh. Nah, Tuhan bekerja itu tidak setengah-setengah loh, sempurna. Yesus baik, sangat baik ya kan. Sempurna itu, Neo. Yang tadinya satu lubang itu satu kaki lubang semua itu sudah daging-daging pun nggak tahu nggak karuan-karuan lagi, tulang pun nggak karuan-karuan lagi kan. Nah, maka saya sangat berterima kasih juga kepada Pastor John dan teman-teman yang di Gereja CLCC yang sangat-sangat mendoakan saya dan setiap ibadah doa. Saya juga bilang Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih bisa kenal dengan Pastor John ya yang sangat baik hati mendoakan saya, terus memberikan dukungan, support, dan juga teman-teman semuanya, termasuk Ibu Rosali, Pak Buri, ya Ibu Indriani, ya semualah teman-teman di Gereja CLCC. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan membalas semua kebaikan kalian dengan mendoakan saya. Nah, di samping itu kan saya bilang ke Tuhan, saya mau menginjil kan. Dalam keadaan pakai kursi roda, ya saya menginjili orang-orang Tionghoa. Ya, mungkin saya ada hidup videonya ke Pastor John. Nah, saya juga via telepon ya. Nah, jadi saya betul-betul walaupun susah ya, tidak gampang, saya menginjilinya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya belajar ada teman saya ini ya, teman saya lagi kerja di situ pas hari Minggu. Dia itu orang dari Konghucu, Pak Hidayat, yang pernah didoakan Pastor John juga. Tapi sampai sekarang dia belum buka hati. Itu lagi didoain Pastor John. Itu kondisi itu video call itu dia lagi didoain Pastor John itu. Kondisi dia lipat tangan itu. Nah, dia didoakan Pastor John itu. Nah, lagi berdoa. Nah, dia didoakan Pastor John itu. Nah, setelah kita injili dia, sampaikan kasih Kristus, anugerah Kristus kan, saya minta saya tanya dia mau didoakan, dia bilang mau. Saya telepon Pastor John. Nah, Pastor John sangat luar biasa, dia memberikan waktunya untuk mendoakan ini teman kita ini, si Hidayat ini. Dan sampai sekarang dia masih seperti saya yang dulu, maju kena, masih hati, belum buka hati sepenuhnya. Ya kita doakan Roh Kudus menjamah dia supaya bisa sembuh total. Dan juga ada video saya
juga sejak itu saya rajin ikut Zoom online gereja CFCC. Walaupun pagi saya sering bolos-bolos karena saya badan kurang sehat ya. Tapi malam saya usahakan ikut. Kalau saya tidak ikut acara gereja atau tidak ikut ada Bible study, karena saya ada ikut Bible study atau tidak menginjili orang, saya selalu luangkan waktu untuk ikut ibadah Zoom online gereja CFCC. Karena saya juga ada belajar firman Tuhan, katekisasi ya tentang pengenalan Alkitab ya di gereja saya di MI Gratia. Nah, dan dengan kondisi yang saya kemana-mana naik kursi roda loh, naik kursi roda itu. Maka saya satu hal lagi, saya juga sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan kasih seorang jodoh calon istri yang sangat-sangat baik. Dia punya hati seperti malaikat, yaitu Evangelis Hana Nova Luciana Siaan. Ya, saya terus terang di sini saya mengucap syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Evangelis Hana Nova Luciana Siaan. Di saat saya terpuruk, semua orang meninggalkan saya. Ya, dialah yang menuntun saya. Dia bilang, kamu percaya darah Yesus mahal. Ya, Tuhan Yesus menyayangi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, ya. Dia memiliki jiwa yang seperti malaikat. Saat saya galau, saya banyak ngeluh, ya, saya banyak uring-uringan, dia terus menangkan saya, mendoakan saya. Sampai dia tuntun terus pola makan yang sehat, ya. Nah, sampai hari ini saya diizinkan Tuhan menerima kebaikan Tuhan, saya pulih step by step ya. Nah, saya mengucap syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada calon istri yang Tuhan berikan untuk kehidupan saya, Ibu Evangelis Hana Nova Luciana Siaan. Nah, jadi tadi malam juga kan, saya juga perdana jalan-jalan pakai kursi roda. Jauh loh saya jalan, nggak sadar itu. Saya mau ikut Bible study. Nah, saya rencanakan mau ikut Bible study di salah satu gereja kan. Itu saya jalan itu. Saya lupa, biasa kaki kanan saya pakai sepatu, saya lupa. Saking senangnya saya. Ada beberapa tempat lupa. Lupa, saking senangnya saya lupa. Keluar dari kendaraan nggak pakai sepatu. Keluar dari kendaraan nggak pakai sepatu, saya banyak jalan loh. Ini kemarin saya banyak jalan dan sebelumnya kan pakai kursi roda. Sebelumnya saya harus pakai kursi roda. Tapi setelah saya doa sama Tuhan, ya Tuhan izinkan saya jalan banyak ya untuk ikut Bible study. Ya Nova sempat bilang sama saya, kamu udahlah capek lah, yang malam pulang lah, nggak usah ikut lagi. Saya bilang saya mau. Hati saya mengatakan saya sudah sampai di sini, saya rindu belajar Bible study. Saya bilang. Nah, yang ngajar ini Pastor Elim Simamora dari gereja LPCC. Nah, dia mengajarkan konsep firman Tuhan Bible study. Saya senang. Saya sudah ikut 3 kali. Sudah ikut 3 kali. Di samping pengajaran firman Tuhan diajarkan Pastor John. Makanya saya mengucap syukur dan terima kasih. Sudah perdana jalan-jalan. Kemarin masih kursi roda. Jadi saya mengucap syukur dan terima kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan lewat gereja GMI Gratia, nanti bulan 12 tanggal 2 2023 akan pemberkatan. Dan gembala sidangnya Bob Sui Prendi yang akan memberkati saya di hadapan Tuhan. Dan kemarin ada satu petugas gereja, dia tanya ke saya, Darmawan, kamu di keluarga kan nggak punya keluarga siapa-siapa lagi. Memang saya sedih ya kalau keingat kehidupan saya, adik nggak ada, orang tua nggak ada, siapapun tak ada lagi. Saya sedih. Ya. Tapi dia tanya, tapi kamu nanti siapa yang hadirin? Siapa yang orang-orang Tionghoa kan ada terkenal hangte ya, kasih minum ke orang tua. Nah, ya nanti orang tua-tua saya semua tua-tua susu saya udah tua-tua kali, udah kayaknya nggak mungkin lah, susah. II saya juga di Jakarta pun sudah tua-tua sekali. Ya. Nah, jadi kita ini kan orang Tionghoa ini kan terkenal ada duit baru dekat sama kita. Kalau nggak ada duit jangankan dekat, tengok kita pun tak mau dia. Ya kan, itulah kehidupan nyata kan, betul kan? Nah, itulah makanya tapi saya bilang ke dia, saya tidak penting orang datang dalam pernikahan saya. Saya pentingnya Tuhan Yesus harus datang. Yes, Tuhan Yesus, amen. Bapa harus datang. Kalau Bapa yang datang berkati saya dengan Hana Nova, saya percaya kelanjutan hidup saya Tuhan yang pegang kendali. Pasti saya akan dituntun Tuhan, dipimpin Amen. Tuhan. Nah, makanya saya bilang saya senang sekali. Saya juga berharap ya, sangat-sangat berharap lah supaya Pastor John, Tuhan gerakkan hati Pastor John bersama Ibu Gembala bisa hadir dalam pernikahan saya tanggal 2 Desember ini. Ya, tentu semua kehendak Tuhan yang terjadi dan juga tidak mengganggu atau pastor. Dan saya selalu serahkan kepada Tuhan
dan suka serahkan kepada Jawa dari Pastor John. Karena bagi saya tidak punya keluarga lagi. Ya kalau dari Hana Nova dia masih banyak punya abang, ya punya keluarga besar ya. Dia kan margasiaan ya. Margasiaan tentu keluarga besar banyak. Kalau saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya bilang saya cuma punya hamba Tuhan yang baik sama saya. Nah, dari gembala gereja GMI, Pastor John ya, semua hamba-hamba Tuhan lah sudah anggap gereja. Jadi hamba Tuhan, ya kamu anggap saya keluarga kamu. Saya mau jadi keluarga kamu katanya. Nah, termasuk boksu-boksu yang begitu baik doakan saya. Ya. Nah, dan satu hal yang lucu ya, waktu saya minta jodoh sama Tuhan, saya kan berapa kali kan minta doa sama Pastor John. Pastor John doanya betul-betul didengarkan Tuhan. Ya, saya mintanya cuma satu, istri yang takut akan Tuhan. Waktu itu saya pernah menikmati keberhasilan yang sangat luar biasa loh. Waktu saya di Papua. Ya, saya pegang uang itu hampir dalam kantong itu sehari bisa 20 sampai 30 juta. Saya jadi general manager itu di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Waktu itu saya belum ngirim Tuhan. Itu pun saya susah dapat jodoh. Tidak bisa dapat jodoh. Karena bukan saya milih-milih ya, kami kalau jodoh itu kan memang harus ada chemistry, ada kecocokan. Nah, ternyata di luar dugaan saya bilang, saya kan lihat saya di gereja, saya lihat orang wah bawa istri anak gitu baik. Dalam hati saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan lihatlah orang itu kok punya istri ya enak kali loh Tuhan. Dia punya anak, Tuhan kasihlah saya satu. Tapi saya mau minta seturut kehendak-Mu Bapa, tidak kehendak saya bilang. Tuhan boleh nggak? Saya bilang. Terus nggak berapa lama lagi kayaknya ada bisikan hati tanya gitu loh. Kamu mau yang gimana? Kamu apa yang harus kamu inginkan gitu? Ibarat hati nurani lah. Tapi saya tidak berani bilang itu Roh Kudus kan, karena saya belum bisa memastikan itu Roh Kudus kan. Terus saya bilang, saya mau istri yang takut akan Tuhan. Cuma itu saja saya mau. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, dalam kehidupan selanjutnya dia bisa nuntun saya. Karena banyak kelemahan saya. Saya memiliki banyak kekurangan, kelemahan. Ya karena saya baru mengikut Engkau Bapak, saya bilang kan. Dan seiring berjalan waktu, Tuhan kirimkan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan ya, yang sangat baik ya, punya jiwa malaikat ya. Di saat saya jatuh, dia mau tuntun saya. Mana ada cewek yang bisa saya jatuh mau tuntun saya saat seperti sekarang? Nggak ada. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nggak ada. Orang kalau lihat kita jatuh, orang semua caw lari terbirik-birik. Mana mau dekat kita, betul kan? Iya, itu kenyataan kehidupan. Di saat kita jaya, orang tidak yang tidak kenal pun dia bisa anggap lu family saya, lu family gua. Karena lu lagi jaya kan? Itu kenyataan kehidupan saya alami. Tapi Yesus tidak begitu. Kita punya Yesus baik. Di saat kita jatuh, justru Tuhan semakin sayang sama kita. Tuhan semakin proses kita. Ya, jadi pagi hari ini saya sedikit kesaksian, hiduplah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia menyertai, dia pemegang kehidupan. Ya, karya salibnya di kayu salib sudah dia buktikan ya. Dan berapa kali saya kadang-kadang waktu iman saya agak turun, saya sedikit meragukan tentang kehebatan dan pengorbanan Yesus, yaitu darah Yesus itu sangat-sangat mahal. Jadi saya ingin ingatkan ke teman-teman, darah Yesus itu sangat-sangat mahal. Kita tidak mampu membelinya. Tapi karunia Yesus lah, kasih sayang Yesus, belas kasihan Yesus lah, kita dikasih, ya, kita diselamatkan. Ya, makanya saya kadang-kadang sering ditegur, dimarahi anak Nova, kamu iman tidak bisa sebiji sesawi aja kamu nggak bisa katanya. Cemana kamu Tuhan mau terus menaikkan kamu, terus akan pegang kendali hidup kamu redup redup gitu. Ya namanya manusia kan, daging kan lemah. Ya mungkin kan saya masih tahap belajar. Makanya saya kepingin juga terus belajar lah lewat Pastor John ya gereja Junjian Sisi supaya firman Tuhan ini saya pahami gitu. Saya kadang-kadang banyak mungkin teman-teman kadang-kadang heran ya saya banyak tanya ya itu karena Pastor John saya merasa sudah seperti orang tua angkat saya walaupun belum orang tua angkat dan saya tidak malu bertanya sama dia. Karena kalau di hamba Tuhan yang lain mungkin saya agak malu. Ya, maksudnya agak malu gimana? Takut nanti kalau saya salah tanya kan, saya dilihatin, nggak dilototin kan saya malu jadinya. Kalau sama Pastor John saya tidak malu, karena saya tahu dia itu sudah seperti orang yang betul-betul Tuhan tuju untuk nuntun saya. Jadi saya tidak, pokoknya sebatas firman tidak ngerti, saya tanya aja lah. Kadang-kadang walaupun
waktu sudah udah mau habis, saya naikkan waktu aja. Kadang-kadang mungkin teman-teman juga agak merasa jengkel ya, saya mohon maaf lah karena saya banyak tanya ya. Tapi itu membuat saya senang ya, membuat saya senang, saya mau belajar sampai saat ini ya. Sekadar lagi saya juga mengingatkan, marilah kita terus belajar. Yesus tidak meminta apapun dari kita. Yesus cuma minta kita taat dan setia, sungguh-sungguh mengikut Dia. Terus Yesus pernah bilang seperti Petrus kan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, 3 kali loh Petrus ditanya Tuhan kan, ternyata dan dia terus ketiga kalinya dia kan sedih kan. Tuhan, Engkau tahu Bapak, aku mengasihi Engkau kan. Tanda itu maksud Tuhan kan dia menceritakan tentang kisah hidup Petrus ya, Rasul Petrus disalibkan terbalik ya. Dan Tuhan mau mengingatkan kita belajar untuk gembalakan domba-domba. Memang tidak gampang ya, saya dalam keadaan itu saya belajar terus gembalakan domba-domba dengan banyak. Sepupu saya itu ya kemarin juga didoakan Pastor John, dia pasang ring di Singapura, penyimpanan pembuluh darah, udah sembuh, udah baik dia. Aku doakan dia, Pastor John doakan dia, udah baik. Tapi begitu saya sampaikan lagi, dia kayaknya kurang respon. Mungkin segala sesuatu indah pada waktunya. Dan segala sesuatu mungkin seperti yang Pastor John bilang punya cara tersendiri penyampaian. Mungkin saya masih butuh banyak belajar. Ya, mungkin seperti itu yang hendak saya sampaikan. Dan saya mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan, dan atas Pastor John berikan. Saya sekali lagi mengucap syukur, terima kasih sebesar-besarnya kepada Pastor John Sarpunan, Gereja CLCC, Zoom Online, dan khususnya kepada home church saya, Gereja Metodis Indonesia Kratia, Jalan Meranjingga Kota Medan, dan kepada Pastor Elin Simamora, kepada Boksu Yukrendi, Boksu Elsentan, ya, kepada Pastor Sumi Wisugiman, Pastor Sumarsono, Pastor Hendri Liang, ya, Pastor Gunawan Kosnadi, Pastor Owen Chow, Pastor Wandi, ya, Pak Boas, Pastor Boas, ya, dan banyaklah hamba-hamba Tuhan yang begitu memiliki jiwa mengasihi, menolong saya di dalam doa, mensupport saya, menguatkan saya. Sekali lagi saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, manalah mungkin seorang gembala sidang Gereja Metodis Indonesia Kratia. Yang gereja saya itu termasuk gereja terbesar kedua setelah HKBP loh, di Kota Medan. Dia di gerejanya mewah sekali, besar dan mewah. Terus dia mau berkati saya. Waktu itu ya saya kan dulu di gereja FGF. Istri saya kan di gereja IC di Bomol kan. Makanya teman gereja saya di FGF, nggak mungkin lah kamu di GMI Kratia, itu mau setahun baru bisa katanya. Kalau nggak setahun jadi jemaat nggak mungkin. Ya, ternyata ada Nova punya keyakinan beda dengan saya. Dia percaya tentang apa yang Tuhan bicara ke dia. Dia bilang kita resep pemberkatan di GMI. Pada saat habis ibadah dalam satu ibadah minggu, gembala sidang bilang ke saya, Darmawan, Ana Nova, kamu ikut kelas pranikah ya. Oh, puji Tuhan, saya senang sekali loh. Langsung dia suruh ikut kelas pranikah loh. Kamu kalau harus pemberkatan di sana, ikut kelas pranikah. Biasanya itu mau setahun baru bisa. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang bekerja, itu impossible. Saya udah bilang sama Nova itu impossible. Sampai teman-teman saya bilang, yuk, kok bisa ya GMI mau berkati kamu ya? Kamu satu di IC, di Pomol. Dia kan gereja bahasa Inggris ya. Saya gereja IGF ya, gereja Inggris Sekutu Indonesia. Nah, kita akhirnya pilih home church kita GMI Kratia. Karena kenapa saya pilih itu sekedar gambaran. Holana, adik saya, yang sungguh-sungguh melayani Holana, yang sampai dia datang ke rumah berkali-kali, bolak-balik jenguk ke rumah sakit, mensupport Holland terus ya. Itu adalah gereja GMI Kratia. Sampai pemakaman diurus. Sampai yang taman pemakaman Firdaus itu adalah pemakaman dari Gereja Metodis Indonesia punya. Ya, kita diberikan untuk Holland bisa di sana. Iya, sampai kemarin penghiburan itu juga dikerjakan Gereja Metodis Indonesia lewat yayasannya dan langsung dipimpin oleh Gembala Sidang, ya, Boksu Yufrendi. Kasih karunia Tuhan. 3 Boksu senior, Boksu Yufrendi, Boksu Sumi Sugiman, Boksu Hendri Liang. Itu luar biasa. Dia kalau bukan Tuhan yang gerakkan, bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin lah itu pendeta-pendeta yang sudah terkenal, yang jam terbangnya tinggi, mau meluangkan waktu.
Ya, bahkan kemarin ya, seperti saya pernah cerita ke Pastor John, Ibu Eli Kurniawati, Evangelis Eli Kurniawati dari gereja PD Victory, yang selama waktu pandemi saya ikut Zoom online Pastor John, saya juga ada ikut Zoom online beliau. Ibu Eli Kurniawati, mungkin teman bisa tahu ya, dia cukup terkenal di YouTube ya, dia senang sekali. Dia begitu tahu saya bisa sembuh. Ya, dia sangat-sangat senang. Dan saya minta ke beliau, Bu Eli, bisa pagi ini support saya lah dalam saya mau beri kesaksian di Pastor John lewat ibadah SLCC tempat saya belajar. Nah, dia bilang saya baru pulang dari Malaysia, Pak Darmawan. Saya doakan kamu lah ya. Nah, jadi saya terus menguatkan kamu. Malam-malam itu jam 12 itu dia masih sempat loh Tuhan gerakkan dia untuk bicara dengan saya lewat WA. Nah, ya Evangelis Eli Kurniawati itu kita sedikit gambaran dia itu istri dari salah satu pengusaha besar di Surabaya. Ya, yang sangat kaya raya. Dia mau meluangkan waktu untuk saya yang orang-orang sederhana, orang biasa. Ya, itu kalau bukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan juga ada teman saya di sini, mungkin dia ada ikut ya, dari Ibu Yunia Christine ya. Ibu Yunia Christine ini, tapi dia kayaknya pakai nama lain di sini. Nggak tahu dia ada ikut nggak. Tadi Pak Aguan itu dia belum ikut Tuhan loh. Dia adalah tetangga saya yang sangat baik hati. Ya, tetangga kompleks saya. Nah, dia belum ikut Tuhan itu. Tapi saya sebarkan itu, dia mau lihat kesaksian apa yang saya ingin sampaikan sehingga kok bisa si Darmawan itu sembuh ya. Kok hebat dia ya, makan apa lah dia bisa sembuh ya. Mungkin dia penasaran, ya kan? Maka dia ikut pagi ini. Saya senang itu Aguan itu. Saya mengucap terima kasih ya Pak Aguan ya. Pak Aguannya masih ada nggak ya? Atau udah keluar ya? Ada. Pak Aguan Ada ya? masih ada. Pak Aguan, Ya. terima kasih banyak ya sudah hadiri ibadah Zoom online Gereja CLCC ya. Dan mungkin Ibu Yunia Christine kalau memang Ibu ada di ikut ibadah ini, tolong bisa Ibu kasih buka video Bu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan ini juga ada di YouTube ya. Saya bilang ke orang-orang GMI saya kan, kita akan ini Pastor John akan siarkan di YouTube tentang kesaksian saya, kebaikan Pastor John dalam kehidupan saya. Ya. Mereka senang, mereka sangat senang. Juga hamba Tuhan yang lain kan, dan teman-teman saya. Dan mereka hampir gak percaya kok bisa gangren yang segitu ngeri ya bisa pulih total. Sampai Ibu Eli Kurniawati bilang, hebat kali ya Tuhan Yesus ya, dahsyat Yesus katanya. Sampai dia bilang tuh, dia terkejut lu punya kaki kok bisa sampai segini katanya, ya kan? Iya, dia kan kemarin udah kirim, dia lupa, aku kirim lagi kan. Dia terus dia lihat, kok bisa sembuh sampai segini baik ya, segitu sembuh total ya. Dia bilang, iya itu karena berkat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja indah pada waktu itu. Dia senang sekali. Nah, makanya saya kemarin, sebenarnya saya sangat ingin supaya dia mau berkenalan sama Pastor John. Ya, saya sudah bilang. Cuma dia baru pulang dari Malaysia. Saya bilang, Bu Eli, ikutlah Bu Eli, kuatkan saya di sini kan. Ya, kenalan sama teman-teman di sini kan. Eli Kurniawati kan dia dari PD Victory ya. Dia hebat loh. Di Jakarta, Semarang, Surabaya, sama Bali. Lu bayangin tidak sekolah Alkitab itu, tidak sekolah Alkitab ya, tapi Tuhan kasih karunia, naikkan terus dia. Mungkin karena finansialnya kuat ya, mungkin bisa jadi. Karena dia istri dari orang kaya ya kan. Nah, tapi anaknya hebat, anaknya sekolah di Alkitab cum laude. Nah, puji Tuhan lah. Ya, makasih banyak ya teman-teman semuanya, Pastor John. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, ini nanti alamat YouTube-nya akan saya sharekan ke teman-teman semuanya. Ya, makasih Ibu Sinta ya sudah merekam ya, terus mengabarkan Injil lewat YouTube ya, membantu Pastor John dalam pelayanan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Gembala, Ibu Sinta bersama Pastor John. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Puri, dan teman-teman mendengarkan. Nah, terima kasih Pak Aguan ya. Pak Aguan bisa udah mengikuti ibadah Jumat online. Sama-sama Pak Darmawan. Ya, makasih banyak. Tuhan berkati semuanya. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat sebuah kesaksian yang membuktikan kasih Tuhan begitu luar biasa dan ajaib. Tuhan berkati Pak Darmawan. Dan saya berkata hari ini, dalam nama Yesus, tubuhmu tidak akan sakit lagi. Tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus. Rumah kesembuhan dalam nama Yesus.
Tuhan akan membawa tubuhmu untuk jangka waktu yang panjang untuk melayani Tuhan sampai Maranatha. Berkati persiapan pernikahan Pak Darmawan bersama Ibu Hana Nova tanggal 2 Desember. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang hadir pada pagi hari ini, siapapun yang sakit sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan Pak Darmawan, engkau imani malam ini. Imani juga pagi ini, baik yang di Jerman maupun yang di Indonesia. Aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Pak Aguan, dalam nama Yesus. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau malam ini, pagi ini, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Floren, malam ini, pagi ini Tuhan juga sedang mengalirkan aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Weli Hukubun, terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang mengalirkan aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Juga untuk semua yang hadir, Bapak Bruri dan Bu Rosalin di Jerman, aliran kesembuhan juga sedang mengalir, memulihkan, menyembuhkan engkau. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan yang disembah oleh Pak Darmawan sama dengan Tuhan yang kau sembah, dan juga kami percaya Tuhan yang telah menyembuhkan Pak Darmawan, hari ini juga Tuhan telah menyembuhkan kau, bahkan yang menyaksikan lewat YouTube juga malam ini, dimanapun, pagi ini, dimanapun kau berada, aliran kesembuhan mengalir, dalam nama Yesus. Siapapun engkau, Tuhan sedang menjumpai engkau dengan kuasa-Nya. Hari ini juga terima aliran kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Jantungmu, ginjalmu, paru-paru, pankreas, dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan menciptakan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, malam ini waktu Jerman ya, kepada Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nova yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk peneguhan firman Tuhan, terima kasih Bapak John yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John dan Bapak Darmawan yang luar biasa juga ya atas kesaksian Pak Darmawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak John, terima kasih atas puji-pujian dan juga doa yang Bapak John berikan. Kami dengar kiranya boleh menjadi juga rema buat kami dan juga menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John sudah melayani kami juga pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce dari Surabaya. Silakan Ibu Joyce. Ibu Joyce karena kondisi lagi istirahat ya, jadi Ibu bisa ganti, bisa handle. Oke, saya akan naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir.
I I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan Yes. dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Yes. Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Makasih Pak John. Amin. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Willy Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Willy. Bu Willy, ya, Bu Willy ada. Yes. Silakan Bu Willy. Mic bisa dibuka. Ya. Baik. Baik Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman gereja CLCC. Oke, Oma. Baik. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektif perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin.
info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Oktober 2023, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Tanggal 6 hari ini Bapak Pruri di Kuala di Jerman, tanggal 10 Oktober 2023 Bapak Pendeta Cornelis Mail MTH DTH di Bogor. Tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Kediri. Tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo dalam hut pernikahan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Waktu saya kembalikan, Bapak Pendeta minta maaf, saya ada antar Jalan. Arsenio pijit, jadi ada dalam perjalanan. Mohon Oke. doa. Baik, Terima kita akan kasih, doakan. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Meli. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Meli ya, dan semua yang ada di dalam mobil dalam perjalanan ya. Kita doakan anak Arsenio, Tuhan sembuhkan ya dalam nama Yesus. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita menaikkan syukur, kita rayakan ulang tahun Pak Bruri di Kuala, orang tua kita ya di Jerman. Sebentar lagi di sana tanggal 6, tapi di Indonesia sudah tanggal 6 ya. Dan kita akan sama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya, sebentar lagi ya, puji Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Beli masih stay di sana dengan kita ya. Oke. Baik, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke. Oh. Ya. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Mari katakan. Yesus Panwitarnya. Ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya, amin.
Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan depan layar monitor. Kita berdoa untuk Bapak Bruri dalam nama Yesus. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dilimpahkan atas hidupmu. Jadilah kuat, jadilah menang, jadilah sehat, jadilah pulih, dan berbahagia bersama dengan istri, Bu Rosalin, dan semua anak mantu cucu, dan keturunan mereka yang ada di Jerman, bahkan di Indonesia pun Tuhan pakai menjadi berkat kesaksian. Tuhan, terima kasih untuk orang tua kami yang hari ini Tuhan sudah tampakkan setahun usia baginya. Terima kasih, pakailah menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau juga mempermuliakan Pak Bruri bersama Bu Rosalin dan semua anak mantu cucu di Jerman. Dalam nama Yesus, percaya pagi ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan Tuhan. Anak Arsenio juga Engkau sembuh, Engkau sehat, Engkau pulih dalam nama Yesus. Dan Tuhan sudah pakai orang yang akan memijat Arsenio sehingga aliran darah semua lancar, aliran otot lancar, dan kesembuhan sudah mengalir. Untuk anak Arsenio, berkati orang tuanya Pak Wahyu Kubun dan Ibu Sinta, berkati pekerjaan proyek mereka, dan juga untuk rencana masuk ke anggota dewan. Kami percaya Tuhan sudah menuntun semuanya. Haleluya. Semua yang percaya, mari bersama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Bruri. Selamat ulang tahun Pak Bruri. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Oke, mungkin Pak Bruri Terima kasih Pak menyampaikan John. sesuatu Selamat kepada ulang kita tahun semua. Bapak Bruri. Panjang Ya, Selamat ulang tahun Pak umur Bruri. selalu. Selamat ulang tahun Mbak Memberkati Buri. bersama Ibu Salam Ros, sehat. Tuhan anak-anak berkati Mbak cucu Buri Tuhan bersama Ibu berkati. di Rosalin. Jerman, Sehat, sukacita, bahagia Nova, bersama keluarga Bapak besar. Darmawan. Terima Ya. kasih. Amin. 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 Selamat pagi. Salam. Ya, oke Pak Bruri Shalom. menyampaikan sesuatu sebelum kita berpisah, Pak Bruri, Bu Rosalin. Iya. Ya, Terima kasih. salam semuanya. Ya, shalom. Dan pada hari ini saya genap 81 tahun, Puji Tuhan. berumur 81. Dan Tuhan selalu memberkati kami berdua Amin. dengan umur yang lanjut ini. Dan untuk selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih juga kesaksian dari Pak Darmawan yang telah mengetuk hati kami bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Amin. kita pasti juga diberkati. Amin. Dan untuk dari dahulu sampai sekarang ini, kalau salah pengalaman saya yang banyak musibah-musibah yang saya alami, selalu berkendaraan, mungkin sudah ada 9 atau 10 kali kecelakaan di lalu lintas. Saya selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Dan saya tidak cacat tubuh pun tidak tergores. Amin. Ataupun ini, jadi saya merasakan saya ada dilindungi terus. Amin. Sampai ini, sampai terjadinya juga di rumah suatu ledakan di rumah. LPG. Semuanya itu pintu sampai pun loteng di rumah itu jebol semuanya. Tapi saya sama sekali tidak cedera atau cacat pun. Amin. Ini. Jadi saya merasa bahwa saya dilindungi oleh Tuhan Yesus sampai saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yang mana telah menyelamatkan jiwa saya. Sekianlah saya sampaikan, yang mana saya selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, berkati untuk kesaksian Pak Bruri. Puji Tuhan. Jangan lupa teman-teman, nanti sebentar kita ramaikan ya di grup ya. Oke, kembali kepada host kita pagi hari ini, Bu Rosalin. Ya. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir
yaitu saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Oke, praise the Lord. Mari saudara sekalian kita haleluya. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan, Tuhan bukan cuma menyembuhkan tubuhmu, tapi Tuhan juga menyembuhkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Harapan-harapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan akan menyertai engkau bersama dengan Ibu Hana Nova dalam persiapan pernikahan tanggal 2 Desember. Semua berjalan dengan baik. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kalian. Kuatkan hatimu. Bersama dengan Yesus, kalian akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berikan otoritas, urapan kuasa Tuhan memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Yesus, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan. Tuhan buat bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Tetap menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan perintahkan berkat dari utara, selatan, barat, timur akan dicurahkan atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan memiliki berkat raja-raja, berkat kerajaan-kerajaan akan datang atasmu. Dan Tuhan akan memberikan pengurapan raja, pengurapan imam di dalam kehidupan. Kuatkan hatimu, jaga hatimu dengan baik, tetap percaya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Terima, Tuhan sudah mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagimu bersama dengan Ibu Hana Nova dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Pak Bruli, suami istri, orang tua kami. Tuhan akan serta engkau sampai Maranatha. Tuhan buat engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Engkau akan melihat kebahagiaan semua anak mantu, cucu, keturunanmu. Mereka menjadi orang-orang perkasa di bumi. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama berkati dan jadikan Pak Bruli Rosalin kesaksian bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Tuhan sediakan segala sesuatu. Terima dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun bersama dengan keluarga besar Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua. Di dalam nama Yesus, aliran kuasa mujizat Tuhan mengalir atasmu Bu Weli, atas juga orang-orang yang kekasihi, termasuk anak-anak, ponakan, cucu, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan cukupi, Tuhan sediakan semua jalan. Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati pelayanan Bu Weli hari ini. Dia akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam komunitasnya. Tuhan urapi berkati dia. Taruh perkataan-perkataan dalam mulutnya. Di dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan menyertai engkau Bu Weli. Di dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Tetap percaya bersama dengan Tuhan. Engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, berkati juga kami semua yang sudah hadir pagi ini. Ibu Sinta dan anak-anak, Tuhan memberkati. Teman-teman yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan terganggu, Joy sembuhkan dia. Oh Tuhan, sembuhkan juga yang lain yang sakit hari ini, Tuhan sudah sembuhkan. Mari Bapak Ibu kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, Ibu Hana Nova yang akan berbicara. Tuhan pakai dia dan urapi dia. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi dan sampai kita ketemu. Selamat malam Pak Bruli Rosalin. Selamat ulang tahun ya. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pastor John. Sama-sama Pak Darman, Bu Hana Nova. Rosalin, Pak Bruli selamat ulang tahun ya. Salam sehat. Terima kasih. Bu Weli Hukum. Selamat pagi, salam. Ibu Weli, terima Terima kasih. kasih, Pak Terima kasih. Bu Yes. Sinta, Ya. Dendi, James, dan Johan. Amin. Tuhan berkati semuanya ya. Pastor John, Ya. Ya, semua Pak orang, Darmawan. semua orang puji Pak Pastor ibadah kok pagi kali ya jam 3. Shalom buat kita Nggak bisa semua. bangun.
bisa bangun kami. Ya nggak apa-apa, YouTube-nya ada. Kaget mereka kita kasih. Puji Tuhan. Kaget Semua anugerah Tuhan ya. Kita setia, nanti Tuhan percayakan hal yang lebih besar Ya. lagi. Selamat pagi Yang- teman-teman. Ibu Eli pun Ya, katanya, God "Yo, bless you pagi. all. pagi kali katanya jam 4 ya. Macam mana aku Ibu bangunnya Eli, katanya. kaget Ibu Eli. Ibu Eli pun kaget aja. Luar biasa, Iya. Pastor John hebat. Amin. Semangat ya. Maju terus teman-teman. Ya, sampai jumpa Bye. lagi. Bye-bye. Bye. Selamat istirahat Pak Brudi, Bro Salin. Ya, Selamat Terima malam kasih, ya. Pak Dan John. salam buat semua di Selamat Jerman. beraktivitas. Sampai jumpa lagi. ya, terima Salam. kasih. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Amin. Amin.